Mas. Iki terakhir niate ki ra bayar wong iki terae. Aku niate kesel. Apa yang kalian lihat ketika nonton berita video tadi? Itulah mengapa di awal selalu saya katakan ya, di sebelum saya buat video ini, itu jelas bahwa kalau Anda adalah seorang wanita sendirian di rumah, maka wajib tutup pintu, tidak boleh terima debt collector. Baik itu debt collector bank konvensional, baik itu debt collector dari pindar atau pinjol, atau bahkan bank titil yang setiap minggu misalnya nagih. Bahkan di warung pun kalau kamu seorang wanita, kamu nggak boleh mempersilahkan debt collector itu masuk menemui tempat kamu berada, karena satu jelas itu pasti menimbulkan yang namanya fitnah, dan yang kedua, hal kejadian semacam tadi mereka kemudian melakukan indahoy bahasanya ya, atau kemudian seorang wanita, seorang ibu-ibu yang suaminya lagi bekerja di merantau, kemudian isi ibu ini terjerat pinjol, pinjol dan pinjaman bank pelecet itu, bank titik itu, yang kemudian pada akhirnya membuat kejadian semacam itu terjadi. Itu terjadi juga terhadap teman saya yang bercerita kepada saya langsung bahwa ketika dia bekerja pada sebuah koperasi bank, bukan koperasi sebenarnya ya, karena bank pelicit itu tidak bisa disebut sebagai bank karena nggak ada unsur bank, juga tidak bisa disebut sebagai lembaga yang bukan bank, bukan juga, cuman kalau bahasa yang sudah saya jelaskan itu, bank pelicit ini ya sebuah perusahaan keuangan swasta yang kemudian ya ada yang tidak dapat izin ya, yang kemudian melakukan proses pinjam itu, kemudian bunganya menurut dia sendiri, administrasinya menurut dia sendiri, dan pada akhirnya banyak sekali yang kemudian nunggak kayak gitu. Nah, teman saya bekerja pada sebuah perusahaan itu, dia menyebutnya koperasi, kemudian saya tidak mau menyebut nama koperasinya ya. Kemudian dia cerita bahwa ketika dia menagih pada seorang nasabah yang udah dia carikan, dan seorang nasabah ini ternyata tidak punya uang sama sekali untuk bayar, dan katanya dia ditawarin untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Jadi untungnya teman saya ini kuat iman gitu, jadi tidak tergoda lah oleh seorang wanita yang kemudian dengan rela, karena terpaksa, karena tidak ada uang sama sekali, kemudian harus membagi tubuhnya mungkin. Nah, hal semacam ini jangan sampai terjadi gara-gara kamu tidak bisa bayar hutang. Karena itu, kalau kamu gagal bayar di sebuah perusahaan perbankan ataupun di pindar, maka alasan yang pertama itu jelas, jangan kamu bukain pintu sama siapapun selain suami dan orang tua kamu atau keluarga kamu yang wanita seperti itu. Satu, kalau memang dia harus memaksa untuk masuk rumah, dia yang lagi harus wanita juga, gak boleh seorang laki-laki. Kalaupun dia memaksa untuk menemui, maka dia tidak boleh sendirian dan harus ada suaminya. Jadi buat teman-teman yang lagi gagal bayar, kalau kamu adalah seorang wanita sendirian di rumah, jangan sekali-kali mau menemui seorang debt collector yang laki-laki, apalagi kamu di situ sendirian ya. Kalaupun berdua masih sesama wanita di rumah, jangan mau. Kan ada sih kasus dia tinggal sama ibunya juga seorang wanita, ayahnya sudah nggak ada, dan dia seorang perempuan, dan kemudian seringkali didatangi oleh debt collector. Nah, dan dia menemuinya gitu. Nah, saya bilang ketika dia curhat, kamu jangan temui siapapun penagih yang itu selain mahram. Jelas itu haram. Yang kedua, jelas itu adalah menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga, takut terjadi semacam ini, karena di luar pikiran manusia
sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan harus kita antisipasi di awal, seperti itu. Oke, sahabat ilmu yang saya hormati, intinya dalam pindar itu semua bisa dilakukan asal kamu mau dan bersabar, tidak panik, tidak takut, dan tidak was-was dengan ancaman-ancaman yang ada. Kalaupun misal ada WhatsApp masuk, ada semacam telepon masuk, udah lama nggak pernah ditagih kok lagi, mending pilihannya dua, kamu cuekin, atau kalau kamu terpaksa balas, kamu jawab aja kalau kamu sedang nggak punya uang sama sekali, dan percuma kalau nagih ke rumah tidak akan kami temui, seperti itu. Dan dia kalau maksa mau menagih ke kantor, kamu bilang kalau kamu mau ke kantor, di sana ada CCTV dan di sana kamar, dan saya akan laporkan kamu ke otoritas jasa keuangan. Kalau kamu masih mau menagih di jalan, saya akan teriakkan kamu sebagai maling atau perampok. Jadi ancam balik aja kalau ada debt collector semacam itu. Kalau dia masih memaksa seolah-olah berani mengancam, biasanya dia debt collector, bukan debt collector jalanan ya. Jadi sahabat ilmu, gak usah khawatir, gak usah panik. Kalau kamu punya utang pindar, pinjol dan segala macam itu, kalau kamu wanita, saya simpulkan jangan temui laki-laki. Kalau kamu ada seorang laki-laki, temui, sampaikan apa adanya. Yang pasti seorang nasabah itu kalau udah pasrah tidak akan bisa diapa-apain. Jadi resiko utang itu kan cuma dia sering ditagih gitu aja. Kalau tanpa jaminan, kalau ada jaminan ya pasti proses pelelangan. Dan yang kedua, resikonya adalah pasti sebar data. Kalaupun sebar data, kalau kamu udah terbuka kepada teman-teman kamu di kontak kamu, aman-aman aja. Jadi pasrah, jangan usah takut sebar data, dan gak usah was-was dengan nyaman. Tetap stabil, jangan panik, tetap bekerja keras seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.